Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Dewan Pers dan Kejaksaan Agung memberi penjelasan soal penetapan Direktur Pemberitaan JEK TV berinisial TB sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus korupsi. Kita sama-sama satu profesi. Dalam keterangannya di kantor Kejaksaan Agung Selasa siang, Dewan Pers mengatakan tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana yang menyeret Direktur Pemberitaan JEK TV berinisial TB. Meski demikian, Dewan Pers menegaskan bahwa urusan konten pemberitaan merupakan ranah Dewan Pers yang nantinya akan melakukan penilaian. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JEK TV tidak terkait dengan konten pemberitaan, melainkan TB sebagai personal. Terkait penanganan perkara, kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan, untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers, sebagaimana yang ditunjuk di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Dan untuk ini, maka saya selaku Ketua Dewan Pers dan juga Pak Jaksa Agung disaksikan langsung oleh Pak Kapuspen dan anggota Dewan Pers sepakat untuk saling menghormati proses yang sedang dijalankan dan masing-masing menjalankan tugasnya sebagaimana mandat yang diberikan oleh undang-undang. Yang pertama, bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal yang tidak terkait dengan media. Itu tegas. Dan yang kedua, bahwa yang dipersoalkan oleh kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik. Bahkan rekan-rekan media tahu bagaimana sejak saya menjadi Kapuspenkum di sini. Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permupakatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ada rekayasa di situ. Dan setelah mendapat penjelasan-penjelasan itu, tentu terkait dengan penegakan hukum, Dewan Pers sangat menghormati itu. Dan kami juga menyampaikan kepada Dewan Pers bahwa terkait dengan proses etik dan penilaian terhadap karya jurnalistik, kami menghormati Dewan Pers akan melakukan itu. Sebelumnya, Ikatan Jurnalis Televisi menyampaikan keprihatinan terhadap penetapan tersangka TB yang merupakan Direktur Pemberitaan JEK TV. Menurut IJTI, jika penetapan tersangka berkaitan dengan karya atau produk jurnalistik, seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Pers. Bahwa kasus ini dibuka secara terang benderang. Oke, jadi siapapun di negeri ini, di negara hukum, kita tidak kebal terhadap hukum. Kalau misalnya bersalah, ya kemudian harus ikuti proses itu terbuka. Nah, itu juga untuk membuat publik percaya bahwa kalau misalnya jurnalis bersalah pun memang kemudian ada konsekuensi hukum yang harus dilakukan. Itu yang malah penting banget buat kami semua untuk tetap menjaga kepada publik bahwa kita juga betul-betul secara profesional menjaga kemerdekaan pers. Kalau ada hal yang kemudian harus diadukan, silakan diadukan. Di sini ada prosedurnya ke Dewan Pers misalnya. Karena bagaimanapun juga di situ disebut-sebut terkait dengan dalam beberapa pemberitaan kan disebutkan bahwa ini juga mengorkestrasi untuk berita negatif. Kan berita negatif itu seperti apa kita nggak tahu juga dalam konteks kasus ini gitu. Dan di mana menilai itu ada tempatnya di Dewan Pers karena mereka memiliki banyak ahli pers yang bisa
menentukan, bisa memberikan masukan bahwa ini adalah produk jurnalistik yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang kemudian harus ada konsekuensi hukum kemana, atau malah juga ini adalah mengandung fitnah, tudingan niatnya buruk dan sebagainya, dan memang masuk ranah ke pidana. Itu harus ada pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi sekali lagi kami sangat menghormati proses hukum yang dilakukan oleh profesional, oleh aparat profesional dengan mengedepankan perundang-undangan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadi buka suara usai dirinya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai juru bicara Presiden. Mensesnek juga menampik perihal isu reshuffle Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ajukan Mas Pras sebagai jubir, ini konfirmasinya Mas boleh? Enggak, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Di kantor komunikasi kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa. Nah, saya selaku Mensesnek diminta oleh Bapak Presiden diminta untuk ikut aktif membantu, termasuk menteri-menteri teknis lainnya untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan dari program-program tersebut. Presiden Prabowo Subianto meminta semua menterinya untuk merapatkan barisan. Istana Kepresidenan pun menekankan bahwa Kabinet Merah Putih solid. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada menteri-menterinya untuk merapatkan barisan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan jajaran Kabinet Merah Putih solid. Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum aja gitu. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu gitu. Tapi itu untuk menjaga semangat gitu. Nggak ada kerenggangan. Solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian. Pesan rapatkan barisan disampaikan Presiden Prabowo saat menghubungi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat acara Halal Bihalal. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Dalam acara halal bihalal hadir sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih menjadi polemik. Jokowi bahkan akan memperkerakan 4 orang nama secara hukum. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.